Kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini, yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi si gaya angkat ini gak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita ini lebih berat dari kuah bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung, kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Nggak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu ngejelasin juga kenapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor nabrak gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam ke dasar samudra. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada Titanic. Atau kapal tanker terbesar ini yang panjangnya 4,5 kali panjang lapangan Gelora Bung Karno, dan beratnya sama kayak 100.000 gajah Afrika. Atau kayak kapal canggih ini yang jadi bandara di tengah samudra buat pesawat-pesawat tempur. Cara yang sama juga diterapin di kapal selam, di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila ia ingin menyelam, dan diisi udara jika hendak mengapung ke permukaan. Jadi kita udah tahu kenapa kapal yang besar banget itu bisa berlayar di samudra luas. Dan mulai sekarang kita pun bisa request ke abang supaya bikin ruang udara di dalam bakso agar mengapung di mangkok biar gampang dimakan. Dan seperti biasa, terima kasih. Sudah paham belum? Kita lanjutkan videonya. Semoga paham. Subscribe, like, komen. Ya guys, channel Aneka Campur. Kapal bisa memiliki massa ratusan ribu ton, terlebih yang menggunakan bahan baja yang jauh lebih padat daripada air. Namun kapal baja tetap bisa mengapung. Hai kids, siapa yang pernah naik kapal laut? Kira-kira kenapa ya kapal laut enggak tenggelam meskipun membawa beban besar? Kapal merupakan salah satu alat transportasi yang memudahkan kita untuk bepergian maupun mengangkut barang. Selain itu, kapal merupakan kendaraan pengangkut di laut, sungai, atau rawa yang terbuat dari kayu atau besi. Kendaraan ini biasanya digerakkan oleh mesin atau layar. Tapi, kenapa ya kapal-kapal ini bisa mengapung di atas air? Yuk kita cari tahu alasannya. Hukum Archimedes. Daya apung pada kapal laut ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Archimedes. Archimedes merupakan seorang ilmuwan Yunani yang lahir pada 287 sebelum Masehi. Archimedes mendapatkan tugas dari Raja Chiron untuk membuktikan kemurnian emas mahkota milik raja. Archimedes menemukan bahwa emas murni akan tenggelam dalam air dan akan ada air yang keluar. Archimedes bisa mengetahui massa jenis emas mahkota dengan menghitung berat emas tersebut dibagi dengan volumenya. Hukum ini juga menjelaskan bahwa benda bisa terapung jika massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Alasan kapal laut enggak tenggelam. Kapal bisa memiliki massa ratusan ribu ton, terlebih yang menggunakan bahan baja yang jauh lebih padat daripada air. Namun kapal baja tetap bisa mengapung. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hal ini karena kapal yang besar memindahkan air yang jumlahnya sangat besar juga.
Selain itu, massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis cairan. Semakin kecil massa benda dan semakin besar volumenya, maka semakin kecil massa jenisnya. Massa jenis kapal bisa lebih kecil karena kapal laut punya ruangan yang luas beserta rongga udara. Hal ini menjadikan volume kapal laut menjadi lebih besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Massa jenis juga tergantung dari jenis bahan. Sebuah bola berukuran sama yang terbuat dari karet tentu akan memiliki massa jenis lebih kecil daripada bola yang terbuat dari logam. Ketika sebuah kapal tenggelam, air memasuki kapal dan memaksa udara di dalamnya keluar, sehingga kerapatan rata-rata kapal lebih besar daripada air. Salah satu tragedi yang kita ketahui yaitu tenggelamnya kapal Titanic yang menabrak gunung es di Samudra Atlantik pada April 1912. Gunung es merobek lambung kapal sehingga banyak air yang masuk. Peristiwa ini menyebabkan udara keluar dan menyebabkan kapal tenggelam. Nah kids, itulah alasan kapal enggak tenggelam meskipun bentuknya sangat besar. Sekarang yuk kita cari tahu jenis-jenis kapal. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!